Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan siapa namanya? Reza Sudaryanto. Saya sekarang kegiatan di Yayasan Nur Saipah sama di Al Burhan ya? Iya. Ngajar. Dan ya. Sebelumnya ngajar di mana aja tuh? Kalau sebelum ngajar dulu memang dari kalau boleh bilang cerita di zaman jahiliyah gitu kan. Jadi belum Islam. Iya, belum Islam. Saya hijrah ke Jakarta tuh 2008. Iya. 2008 terus kemudian bergabung di lembaga Yayasan Pendidikan Universitas Presiden di Jababeka itu. Terus beberapa sekolah tinggi. Itu saya ngajar di sana, ada dari mulai SMP, SMA sampai kampus gitu. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya saya sebenarnya itu di Dapuk kalau hari Minggu tuh ngasih khutbah di gereja kampus gitu, Tat. Masya Allah ya. Jadi dua dai, berarti dai gereja ya. Dai. Pendeta ya. Wah, misionaris. Itu ceritanya ada kawan dari Sumatera namanya Mr. Ginting itu. Beliau kebetulan di sastra Inggris. Itu partner saya. Jadi kalau sebulan itu ada 4 pekan, itu saya 2 pekan, beliau 2 pekan. Gantian khutbah di gereja ya. Ya, itu luar biasa dilulukan. Saya tertarik dengan Islam. Jadi saya mimpi dalam satu mimpi itu saya ikut dalam satu perjalanan dengan jamaah banyak gitu. Cuman nggak kelihatan visnya, cuman berpakaian gamis kayak Indonesia ya. Bareng-bareng rame gitu. Terus kemudian di ujung jalan tuh terpisah jadi 2 gini tuh. Dua ke kanan dan ke kiri itu. Saya sempat ikut yang ke kiri. Dan di sana itu nyampai di satu tempat tertentu, di situ saya mendengar ibaratnya ada suara-suara yang ketakutan lah gitu. Ketakutan, mohon ampun, histeris gitu. Dipaksa dipanggil satu-satu gitu. Masuk sana lah. Fardan. Betul. Begitu saya merasa ketakutan, saya kemudian balik. Nanti lari yang ke arah kanan. Di situ bedanya Ashabul Yamin bahasa Qurannya. Ini ada Ashabus Simal. Iya. Ini golongan kiri. Iya, kalau Ashabul Yamin Ashabul kanan ya. Di situ singkatnya itu sama dipanggilin gitu. Jadi ada buku jadi yang orang yang jaga di gerbang itu dimana si Fulan masuk gitu. Nah, terakhir sampai gilingan saya itu di catatan itu nggak ada kan. Itu jadi ya anehnya saya tuh paham bahasanya, bahasa beliau itu apa istilahnya, intinya saya tidak bisa karena Anda tidak terdaftar di sini, maka Anda harus balik kemudian segera bertobat untuk saat itu ditanya juga kenal Muhammad enggak, terus kemudian Tuhan Allah itu kenal enggak, seperti itu ditanya. Marrobuka. Iya, betul. Ditanya siapa Tuhanmu kan. Iya, cuman saya ya karena memang tidak kenal atau belum kenal ya saya tidak bisa menjawab seperti itu. Dan itu menjadi kendala, saya tidak bisa masuk ke sana. Itu dalam mimpi itu. Terus kemudian setelah saya bangun dari mimpi itu, saya punya kawan satu, kalau di asrama kan ada dom itu, satu kamar gitu kan, berdua isinya itu ngajar juga di situ, namanya Pak Wiwi, itu dari Brebes, orang Brebes asli. Itu saya dibangunin, itu katanya saya pas ngigo tadi itu ngaji juga gitu kan. Jadi surat tertentu di Al-Quran itu sampai beliau ngambil Quran itu ditunjukkan sama ke saya itu, beliau itu ragu sebenarnya bapak itu agama Islam atau Kristen yang sebenarnya, atau bapak main-main. Beliau marah sama saya. Saya sendiri, Pak, saya itu tidak ngerti apa-apa. Kalau sampean paksakan suruh baca kitabnya, sampean buka, saya jelas nggak bisa. Tulisan itu saya nggak kenal. Nah, kemudian lama berdebat itu. Beliau sampai memandang saya terus lama, pada akhirnya saya dipeluk lama gitu. Beliau bilang, insya Allah ini kalau memang yang diceritakan Bapak benar, itu insya Allah hidayah. Cuman saya nggak berani
memastikan gitu kan. Jadi karena beliau masih muda juga, terus kemudian besoknya saya di kantor itu dipertemukan kawan ngajar juga, beliau mengampu agama, itu Ustadz Muhammad Jufri dari Kuningan, Kuningan Cirebon. Itu dari situlah saya diperkenalkan oleh seorang pengasuh pondok pesantren Al Hidayah namanya di Bekasi. Pondok pesantren itu namanya Al Hidayah. Disitulah saya kemudian diislamkan oleh beliau, Kiai Haji Rohimuddin Nawawi almarhum, yang punya pondok pesantren, dan saya menjadi anak angkat beliau. Gitu. Jadi praktis saya matur sama beliau, Abah Sarip ini, saya diajak beberapa kali untuk mendampingi para mualaf itu tahun 2000 ke sini, 2001, 2020, 21, 20 itu saya melihat enak gitu kan. Jadi tantangannya hampir tidak ada. Kalau saya tuh praktis kehilangan semua. Sehingga pada saat itu dipeluk lama sama Abah almarhum itu, seakan-akan beliau paham bahwa inilah resikonya karena kita memutuskan sesuatu yang ya sudah menjadi keyakinan kita, ya dari keluarga bapak udah diputusin, dari keluarga ibu, terus kemudian iya ada istilahnya semuanya. Saya praktis saat itu menjadi bayi yang sudah tua. Bayi udah tua, jadi udah berumur tapi nggak punya keluarga gitu. Makanya jadi hari itu sehari langsung jadi tadi itu apa namanya KTP baru, terus kemudian kakak. Jadi saya menjadi anak angkat beliau itu, anak angkat kedua. Jadi di atas saya ada teteh, itu apa namanya juga anak angkat beliau di situ. Nah kebetulan di pondok pesantren itu lembaga pendidikan yang lengkap. Saya juga alhamdulillah muaranya ke sana juga. Jadi ngisup kantor juga ya? Iya, jadi ada RA, ada MI, MTS, MA, sampai STAI Al Hidayah semua namanya. Yang Bekasi itu ya? Iya. Kakak angkat saya bukan kakak asli. Kakak angkat saya yang nomor 2 insya Allah, Mas Irfan namanya, itu sekarang di Nusa Tenggara Barat, itu di Depak Kemenak di Kresen sana, itu alumni Al Azhar Mesir seangkatan Ustaz Somad. Tapi beda fakultas, beda aja. Kalau ya kalau kakak saya itu di apa namanya ya, syariah ya, hukum ya, seperti itu. Yang kakak angkatnya Mas Irfan. Abah almarhum sudah wafat 3 tahun yang 4 tahun yang lalu insya Allah. Jadi pas haulnya yang ke-3 tahun tuh Ustadz Somad ngisi pengawasan dan suatu saat sebenarnya ya rindu pengen silaturahmi sana, cuman ke tempat yang itu ya mengislamkan tadi ya. Cuma nanti kapan-kapan insya Allah ada rezeki bisa silaturahim. Yang penting ada rencana. Amin, insya Allah nanti kalau ada rezeki kan siap. Bisa ini bukan memberikan harapan ya, tapi itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menyambung silaturahim. Insya Allah. Jadi terus ceritanya bisa ke Semarang tuh gimana? Setelah tadi perjalanan apa menjadi mualaf, bisa ngajar di sana gitu kan, ketemu dengan Abah Sarip, gimana ya? Ini unik ini ceritanya. Jadi tadi kalau Ustaz nyebut riba tadi saya jadi merinding. Gitu. Saya karena memang salah satu yang Allah negur saya kemudian dan keluarga itu karena terlibat riba. Tahun 2017 amal itu masih di Jakarta. Jadi sebenarnya sudah punya gubuk kan, punya ya ini itu, cuman karena itulah betul tadi, jadi karena didapat dari riba itu tadi, sehingga tahu-tahu habis. Allah ngambilnya dengan cara Allah itu kan diperangi ya. Nah kemudian saya dikenalkan sama kawan itu, udah kamu bertobat, ada pondok untuk Riyadhah di Ungaran. Ketika pondok punya agenda untuk waktu itu ada pengajian lah, beliau ngisi. Tapi sebelum beliau ngisi itu ada kawan namanya Ustadz Nasirin, kan juga partner beliau juga sering ke sana. Itu saya cerita, Ustadz saya tuh seperti ini, gimana tadi kira-kira saya
bisa dikenalkan seorang enggak ya, yang bisa paling enggak saya nanti itu pengen menemukan lagi jalan hidup yang lurus saya bilang gitu. Tuh, nanti entah usaha apa dan sebagainya seperti itu saja. Akhirnya beliau Ustaz Nazarin itu memperkenalkan saya dengan apa ya, waktu itu kesini jamaah di masjid sini masih ingat betul saya. Ya 1 tahun yang lalu, saya baru 1 tahun yang lalu, saya 1 tahun persis di sini. Awal Ramadan nanti 1 tahun itu. Jamaah di situ. Beliau ada kegiatan di Kodam, lagi ada tamu dari Jakarta. Akhirnya sempat, tapi luar biasanya beliau tetap nemui saya itu di jamu apa jahe. Terus kemudian di situ ngobrol intinya. Ya Mas Reza, kalau memang ini ada ya yayasan ini enggak, istilahnya saya sendiri repot juga enggak di sini, nanti apalagi Mas Reza punya latar belakangnya mualaf lah, perjalanan panjang itu di sini juga nanti bisa berbagi pengalaman pada mualaf yang baru seperti itu. Saya terus kemudian berpikir walaupun masih banyak kurangnya buat saya untuk selalu terus belajar, saya malah pengen mengikuti jejak beliau panjenengan, insyaallah ingin di ranah dakwah seperti itu. Insyaallah. Insyaallah kita mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi ya. Amin insyaallah. Jadi nanti banyak organisasi ini yang beliau nih yang memberdayakan saya. Ini sama-sama untuk Ramadan tahun kemarin sudah saya proyeksikan menjadi imam dan kultum. Nah, Ramadan tahun ini sudah saya tawarkan ke beberapa teman, insya Allah udah ada yang menjadwal. Nah, kalau nggak ada yang menjual, gimana mau terjual kan? Iya, betul. Nah, mungkin nanti Ustaz Deden bisa membantu untuk kalau ada yang apa jual berarti kan harus ada yang beli toh. itu membantu memproyeksikan keluar gitu kan. Ada referensi, silahkan. Ini termasuk yang nanti bisa bergerak ke daerah mualaf Ustaz ya. Ini malah jadi binaan-binaan yang di daerah Merapi Berbabu ini kayaknya cocok nih Ustaz Reza ini. kalau sukses nanti bisa menjadi ikon gitu. Ya, insyaallah. Ikon. Terima kasih Mas Reza ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak istri ya bisa berkumpul di Semarang lagi. Dan usahanya tadi apa rencananya? Saya rencananya ini kan tahu crispy ya. Iya, Pak. Jadi bisa kita mulai nanti. Para agnia saya harapkan bisa membantu untuk memberikan modal ya. Amin insyaallah. Agar usaha dan dakwahnya juga mengajak para mualaf untuk bisa bersama-sama saling menguatkan dengan usahanya Pak Reza ya, bisa berjalan dengan insyaallah nanti dengan es doger itu. Ya, es doger. Jadi ada 2 usaha nanti yang bisa. Mungkin jadi bukan perlu ada podcast kayaknya. Podcast khusus mualaf ya. Bukan sekedar pemberi modal, menjadi pembeli rutin. Pemberi langganan. Berlangganan misalnya. Dan kami alhamdulillah itu setiap malam Jumat kan kita ada majelis rutin ini. Ya. Jadi saya sama istri jadi koki tetap di sini. Masya Allah. Makanya Ustaz ini insyaallah nanti Ustaz Deden malam Jumat ini bisa hadir. Bisa nyicipin masakannya. Siap insyaallah. Terima kasih Pak Sami-sami ya atas bincang-bincang dengan mualaf di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa dan harapan kita dan cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.